Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givi Enjeni, saya perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini saya sudah bersama seorang guru dari SD Negeri 7 Kecamatan Gunung Mega. Nah, baiklah Ibu, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai kelas rangkap. Terlebih dahulu saya akan bertanya latar belakang dari Ibu. Nama Ibu Eria, Ya. lulusan STG tahun 2086. PNS-nya diangkat tahun 2008. Lama Ibu Lalu lama Ibu mengajar? dari tahun 1987 sampai sekarang. Lalu pengalaman Ibu mengajar seperti apa? Selama mengajar sangat senang menghadapi anak-anak didik, meskipun pendapatan per bulannya sangat minim. Nah, lalu saya akan masuk ke pertanyaan saya ya Bu. Apakah pernah Ibu menggunakan pembelajaran kelas rangkap? Pernah. Lalu sejak kapan menggunakan pembelajaran kelas rangkap? Tahun 2018 sampai 2020. Lalu apa alasan menerapkan pembelajaran kelas rangkap di sekolah tersebut? Karena guru sangat kurang. Sedangkan kelas ada 13, rombel tenaga pengajar PNS ada 5 orang. Honornya 9 orang. Dikurang guru bidang studi, guru agama 2 orang, guru olahraga 2 orang. Oke. Selanjutnya bagaimana proses mengajar kelas rangkap di SD ini? Ibu mendahulukan kelas A, lalu pindah ke kelas B. Lalu teknik yang digunakan teknik seperti apa ya Bu? Menjelaskan materi di kelas A, lalu diberi tugas, selesai kita pindah ke kelas B, menerangkan atau menjelaskan lagi materi, lalu diberi tugas juga. Oke. Selanjutnya Ibu menggunakan metode apa saat mengajar kelas rangkap? Metode diskusi Pakai metode diskusi ya atau kelompok. Iya. Lalu kendala apa saja Bu yang dihadapi saat mengajar kelas rangkap itu? Kurang efektif waktu belajar. Oh baiklah, jadi kurang efektif pada saat belajar ya. Iya. Dan kelebihannya kalau memakai kelas rangkap itu seperti apa Bu? Anak-anak itu bisa santai belajar dan bisa santai berpikir apa yang akan dijawab, yang dipertanyakan oleh gurunya. Lalu media yang dipakai apa ya Bu, pada pembelajaran kelas rangkap? Buku-buku paket dari sekolah ditambah dengan poster-poster tentang pelajaran anak yang ada di dalam buku paket itu. Jadi menggunakan poster ya Bu, Ya. ditempel ya. Lalu penataan ruang kelas yang bagaimana yang digunakan pada saat pembelajaran kelas rangkap itu? Bangkunya 1 orang 1 murid dan dibentuk per kelompok. Dibagi dalam satu kelas itu kalau orang 20 dibagi 4 kelompok. Oke, baiklah itu saja ya Bu yang saya ingin tanyakan mengenai pembelajaran kelas rangkap ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya, sudah ingin ditanya tentang pembelajaran kelas rangkap ini. Oke, jadi di sini kesimpulannya pembelajaran kelas rangkap di SD Negeri 7 Kecamatan Gunung Mega ini pernah dilakukan. Tapi dari tahun 2018 sampai 2020 ini karena kekurangan tenaga
pengajar. Dan berlangsung sebentar pembelajaran pasrangkap di SD Negeri 7 ini. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Paulin Agustin dari Universitas Peggy di Palembang. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Sebelum kita mulai, bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama Ibu Emita Karina. Ibu mengajar di SD Negeri 31 Prabumi. Ya, baiklah. Kita langsung saja, Bek. Pertanyaan pertama yaitu, apakah Ibu pernah menerapkan pembelajaran masyarakat? Ya, Ibu pernah menerapkan pembelajaran pasrangkat. Kira-kira kapan, Bu? Mungkin sekitar tahun 2010 ya. Saat itu bisa Ibu jelaskan apa alasan? Ibu mengisi kelas yang ini karena guru tersebut berhalangan hadir, jadi kami terapkan pembelajaran pasrangkat. Bisakah Ibu jelaskan apa saja yang dijelaskan langkah-langkah apa yang Ibu gunakan? Ya, nah untuk langkah-langkahnya karena di sini metodenya yang Ibu gunakan pembelajaran dengan model 221, jadi Ibu bagi papan tulis menjadi dua bagian itu ya, karena kelasnya kelas yang berbeda dengan dua mata pelajaran yang berbeda. Jadi Ibu kondisikan saja untuk ini, Ibu gunakan metode ceramah dan diskusi. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah ada kendala dalam menghadapi pembelajaran masyarakat ini? Ya, kalau untuk kendala, karena dua kelas ya, dua tingkatan kelas dijadikan dalam satu ruangan, ya kendalanya hanya sedikit, anak-anak itu kurang fokus pada pembelajaran. Jadi kurang efektif lah. Ya, untuk efektifnya memang sedikit ini ya. Ya, baiklah. Adakah kelebihan dan kekurangannya dalam mengajar masyarakat ini? Iya, kalau untuk kelebihan itu yang pertama lebih mudah mengawasi karena tidak mesti yang bolak-balik. Anak-anak kan ini pembelajarannya lebih konsentrasi ya. Kalau kekurangannya itu tadi, anak-anak kan sudah untuk fokus dengan pembelajaran itu agak berkurang, jadi sedikit gaduh. Ya, oke. Baiklah, Bu, yang pertanyaan terakhir ya. Untuk sekarang, apakah masih menggunakan pembelajaran masyarakat? Kalau untuk sekarang sudah tidak lagi, karena guru yang ini kan sudah terus guru apa? PNS banyak. Iya, PNS sudah banyak. Jadi untuk kalau misalnya gurunya tidak hadir atau berhalangan hadir, sudah ada memang guru yang menggantikan. Baiklah, Bu, itu saja yang saya tanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya Sania Sabutri. Saya mahasiswa dari PGRI jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Apa boleh, Bu? Boleh. Sebelum mewawancarai, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Dian Aprianti SPD. Saya guru dari Madrasah Ibtidaiyah Darul Intan. Saya wali kelas 6. Jadi sudah berapa lama Ibu mengajar di SD dasar itu? Sudah 3 tahun. Apakah pernah Ibu menggunakan metode PKR ini, Bu? Pernah. Terus sejak kapan Ibu menggunakan PKR tersebut? Sejak sekolah ada perenovasian sedikit dan juga sejak pada saat guru kelas tersebut tidak masuk, jadi saya menghandle. Terus apa alasan Ibu menerapkan PKR tersebut? Yang pertama, kita menghemat tenaga guru ya, karena gurunya tidak masuk, dan yang kedua, guru juga tidak susah berpindah-pindah kelas, jadi digabung ya, Bu. Terus bagaimana proses Ibu mengejar kelas tangkap tersebut, Bu? Ya, yang pertama
pertama kegiatan pendahuluan, terus penutup. Masing-masing kelas dilakukan secara bersama-sama kegiatannya dalam ruangan yang sama. Jadi digabung ya Bu ya, dalam ruangan yang bersama. Terus apa saja Bu kendala yang dihadapi Ibu saat mengajar PKR tersebut? Kendala-kendalanya ya siswa tidak fokus kan karena satu kelas itu digabung kan. Terus juga guru ya berpindah-pindah ya, itu juga ya digabung karena tidak fokus, terus materinya juga tidak maksimal kan. Karena digabung ya Bu. Terus apa sih Bu kelebihan dari mengajar PKR tersebut Bu? Kelebihannya ya siswa ada rasa kebersamaan, terus rasa tanggung jawab, terus juga kemandirian terhadap Menghemat siswa, waktu juga ya, hemat Bu, ya? waktu juga kan, karena kelasnya digabung jadi satu kan. Media yang digunakan dan penataan kelas Bu biasanya? Ya medianya satu ruangan, misalnya kelasnya sebelahan kan, sekatnya dibuka aja, terus medianya papan tulis satu dibagi Dibagi dua dua ya, Bu. Ya baiklah Bu, terima kasih sudah Iya. bersedia untuk diwawancarai Bu. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bu, perkenalkan nama saya Sanyanisa Putri. Saya mahasiswi dari PGRI jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu. Apa boleh Bu? Boleh. Ya. Sebelum mewawancarai, boleh perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Baiklah, nama saya Eka Magdalena Eskom. Di sini Ibu, mohon izin Bu ya. Saya ingin bertanya, Ibu sudah mengabdi mengajar sudah berapa lama Bu? Saya mengajar dari tahun 2005, berarti kira-kira 14 tahun. Apakah Ibu pernah menggunakan metode PKR Bu? Pernah Sejak kapan Ibu menggunakan metode PKR tersebut Bu? sejak sekolah direnovasi pada saat guru kelas lain tidak masuk. Ya. Apa alasan Ibu menggunakan menerapkan PKR? Menghemat tenaga guru dan guru tidak berpindah-pindah. Terus bagaimana Bu proses Ibu dalam mengajar kelas rangkap tersebut? Kita memberikan kegiatan pendahuluan dan penutup. Masing-masing kelas dilakukan secara bersamaan di ruang yang sama. Bagaimana sih Bu teknik Ibu dan metode Ibu menggunakan metode PKR ini? Dengan pendahuluan, kemudian memberikan pengarahan dan pembelajaran dalam papan tulis yang sama dibagi dua. Jadi menggunakan papan tulis yang lebih dua ya Bu. Terus apa saja sih Bu kendala Ibu dalam menghadapi saat mengajar PKR tersebut? Ya, siswa menjadi tidak fokus. Kurang fokus ya Bu Ya. ya, karena digabung. Sedangkan kelebihannya Bu? Kelebihannya anak-anak bisa mandiri. Bisa mandiri ya Bu. Media yang digunakan dan penataan ruang kelasnya Bu? Medianya papan tulis yang dibagi menjadi dua. Papan tulis yang dibagi dua ya Bu ya. Terima kasih Bu sudah bersedia diwawancarai.